Salam Skapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Halo anak-anak, selamat pagi ya. Apa kabar hari ini? Harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Oke anak-anakku, untuk hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN untuk materi kelas 11 TKJ semester 1. Materi yang akan kita bahas atau topik bahasan untuk kali ini adalah memahami teknologi jaringan berbasis luas. Oke, untuk selanjutnya langsung kita masuk ke materinya saja ya. Oke, kita masuk ke teknologi jaringan berbasis luas dengan topik masalah memahami teknologi jaringan berbasis luas. Sebelum kita ngomong tentang WAN, kita ngomong dulu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer itu adalah sekumpulan peralatan komputer yang terdiri dari banyak sekali komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat-perangkat yang lain yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi. Jadi intinya kita bisa melakukan banyak komunikasi lewat komputer-komputer tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah kita bisa berbagi sumber daya. Apa itu berbagi sumber daya? Misalkan kita punya satu printer, bisa kita pakai untuk banyak komputer. Jadi tidak perlu membeli banyak printer untuk satu komputer. Kemudian yang kedua adalah untuk biar bisa berkomunikasi. Komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kok komputer bisa berkomunikasi? Iya, bisa. Kita bisa berbagi data, kita bisa berbagi sumber daya seperti tadi. Yang ketiga adalah kita bisa mengakses informasi. Seperti kita punya mau mengakses web, nah ini mau browsing, ya kita pembelajaran lewat daring, nah ini bisa saling berkomunikasi lewat jaringan komputer. Yang berikutnya adalah tentang manfaat jaringan. Manfaat kita membuat jaringan yang pertama adalah ada yang namanya resource sharing. Apa itu resource sharing? Dia adalah membagi sumber daya. Jadi sumber daya ini bisa digunakan lebih dari satu komputer. Apa saja sumber dayanya? Bisa berupa printer, scanner, CPU, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita bisa saling berkomunikasi, bisa lewat email, bisa lewat chatting, bisa lewat video call, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah akses informasi. Nah ini seperti tadi, kita bisa menggunakan web browsing. Ya, kita bisa browsing atau mencari materi di banyak tempat. Yang keempat adalah untuk penyimpanan data terpusat. Jadi, kalau pada jaringan, sebagai sistem penyimpanan datanya, dia tidak akan terdistribusi di banyak tempat. Kita bisa menaruhnya di satu tempat sehingga ada data-data penting. Kalau seandainya kita susah nyarinya, kita bisa langsung masukkan ke server misalkan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis jaringan. Di sini yang akan kita bahas adalah jaringan berdasarkan ruang lingkup areanya. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada yang namanya PAN atau Personal Area Network. Yang kedua ada yang namanya LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Yang kelima ada Internet. Yang berikutnya ada yang namanya intranet. Ada intranet, ada internet. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah yang keempat, yaitu WAN, Wide Area Network. Sekarang WAN itu sendiri apa sih? Nah, WAN area atau Wide Area Network itu digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan secara fisik yang tidak saling berdekatan atau terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisah antar benua. Jadi, kalau WAN sendiri itu ada jaringan yang sangat luas. Karena kita bisa mengakses di banyak kota, banyak provinsi, bahkan banyak benua. Jadi kalau kemarin di kelas 1 kita belajar tentang LAN. Apa itu LAN? Jaringan yang hanya lokal biasa, masih di daerah lingkup kita sendiri. Kalau sudah WAN kita sudah kemana-mana. Ya, bahkan kita bisa ngobrol kita mau ngobrol sama orang Amerika, bisa lewat WAN. Ya. Atau bisa juga selain kita berhubungan dengan di negara lain, kita juga WAN itu bisa untuk menghubungkan
beberapa LAN kecil yang tersebar di berbagai tempat menjadi satu kesatuan jaringan. Ini WAN. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN itu apa sih? Oke, kita bahas dulu adalah kelebihannya. Kelebihan dari jaringan WAN yang pertama adalah kita bisa mengakses jangkauan dengan area geografis yang sangat luas. Sehingga kita kalau punya bisnis dengan jarak yang jauh bisa saling berhubungan atau bisa saling berkomunikasi melalui jaringan ini. Yang kedua, kita dapat berbagi atau share software resource dengan konektivitas workstation dan dengan koneksi masing-masing workstation-nya. Yang ketiga adalah pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Bisa berupa gambar, suara, data, yang bisa disertai juga dengan lampiran-lampirannya. Yang keempat, hal-hal yang mahal, perangkat-perangkat yang sangat mahal di sini ya, seperti printer, scanner, gitu ya, atau saluran-saluran telepon ke internet, itu bisa berbagi dengan semua komputer yang tersambung pada jaringan tersebut tanpa kita harus membeli masing-masing perangkat untuk satu workstation. Yang kelima, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Jadi satu data bisa dipakai untuk banyak klien atau banyak workstation karena data yang kita simpan adalah data yang terpusat. Yang keenam adalah kita bisa berbagi informasi atau save file. Nah ini untuk area yang sangat luas. Yang ketujuh, kita jaringannya memang luas, tapi jaringan ini bisa kita tutup hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ini untuk WAN, kelebihannya. Nah sekarang kita bahas tentang kekurangan dari WAN. Apa itu kekurangannya? Yang pertama adalah untuk membangun suatu jaringan WAN, jelas karena jaringannya sangat besar, otomatis biaya operasionalnya juga sangat mahal. Ya. Yang kedua adalah memerlukan firewall yang sangat baik. Apa itu gunanya? Dia adalah digunakan untuk membatasi pengguna yang dari luar untuk bisa masuk ke dalam jaringan WAN kita. Ini yang penting. Yang ketiga adalah kita harus menyiapkan jaringan supaya bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk orang lain. Nah ini menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit karena memang menyiapkan jaringan WAN ini memerlukan biaya operasional yang sangat mahal tadi di nomor 1. Yang keempat adalah keamanan merupakan masalah yang sangat nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer. Nah ini, orang-orang sekarang mereka banyak iseng untuk gimana sih caranya ngotak-atik jaringan ini. Nah ini, makanya kalau kita membuat jaringan WAN, karena jaringan yang sangat luas, kita bisa bisa diakses oleh banyak orang, otomatis keamanan data dari data yang kita simpan di sana itu harus benar-benar kita pilah-pilah. Siapa yang bisa mengakses, siapa yang boleh mengakses, kapan saja orang ini bisa mengakses. Nah ini harus benar-benar kita perhitungkan dengan masak-masak. Yang berikutnya adalah setelah diatur, setelah jaringan WAN-nya jadi, pemeliharaannya juga harus kita perhatikan. Nah ini adalah tugas seorang administrator. Dia harus bekerja dengan penuh waktu atau full time untuk mengatur, memelihara jaringan ini. Yang keenam, informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau hanya kepentingan 1-2 orang saja. Informasinya akan dibutuhkan oleh banyak orang karena sudah diakses oleh banyak orang. Yang ketujuh, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Contohnya apa? Ada virus masuk, ada orang-orang yang usil masuk. Usil kalau tidak merusak tidak apa-apa, tapi kalau hacker sudah dia masuk, ngacak-ngacak di dalam, merusak. Nah ini yang bahaya. Oke, ini kekurangan dari WAN. Yang berikutnya adalah perangkat apa saja sih yang biasanya dipakai pada jaringan WAN? WAN adalah menghubungkan beberapa LAN
melalui jalur komunikasi atau service provider. Karena jalur komunikasi tidak dapat langsung dimasukkan ke jaringan LAN, maka diperlukan beberapa perangkat. Nah, ini perangkatnya apa saja? Yang pertama, biasanya kita punya yang namanya komputer server. Apa itu komputer server? Komputer server adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Jadi, yang mengatur semua jaringan, yang mengatur semua konektivitas, semua aktivitas pada jaringan tersebut adalah si komputer server ini. Nah, yang berikutnya kita punya komputer klien. Ada server, ada kliennya. Siapa klien? Klien adalah komputer yang meminta request untuk melakukan suatu layanan tertentu. Biasanya klien ini adalah kita sebagai pengguna, ya. Nah, ini. Untuk mengambil sebuah file dari file server, kita memerlukan suatu program komputer untuk bisa mengakses, request dan mengirimkan kepada si servernya supaya kita bisa menerima apa yang kita mau. Nah, ini komputer klien. Yang berikutnya, yang harus ada pada jaringan LAN itu adalah router. Satu alat yang namanya router. Gambarnya sudah ada di situ, contoh router. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen dan dapat berpartisipasi dalam memanajemen jaringan. Nah, router ini dia akan mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari sebuah jaringan. Bagaimana kinerjanya? Kinerja router itu dia akan menganalisa berdasarkan informasi pada alamat pada layer ketiga. Apa itu layer ketiga? Kita di LAN sudah belajar tentang OSI layer. Nah, nanti dilihat lagi. OSI layer yang layer ketiga itu yang di mana? Oke? Nah, ini. Kemudian, si router ini akan mengirimkan data berdasarkan dari tabel routing yang ada atau yang dia miliki. Jadi, kalau yang namanya router, dia selalu punya tabel routing. Karena jalur yang akan dia lalui, itu harus dia akan selalu sesuai dengan tabel routing yang dia punya. Apa itu? Bagaimana itu tabel routing? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah kita punya modem. Siapa modem? Dia adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk mentransmisi melalui lokal loop. Modem ini lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan dengan digital. Karena modem mengirimkan data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan mendemodulasikan sebuah sinyal. Jadi kalau kita mengakses internet, otomatis harus ada yang namanya modem. Karena dia yang mengubah atau memodulasi dan mendemodulasikan sebuah sinyal. Ini modem. Yang terakhir yang kita punya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ada 3 macam. Ada yang namanya UTP, ada kabel koaksial, dan ada yang namanya fiber optik. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya sendiri. Nanti mungkin akan dibahas di jaringan LAN, sudah kita pelajari nanti juga untuk kabel. Di sini kita tidak usah perpanjang lebar karena memang kalau di jaringan WAN itu biasanya kabel hanya digunakan jika kita untuk menyambungkan antara satu LAN dengan LAN masing-masing LAN itu. Ya, baru nanti kita bisa kembangkan lagi atau kita lebih perluas lagi dengan jaringan WiFi. Biasanya kita nanti ke jaringan nirkabel. Ini juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini untuk materinya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke anak-anakku, itu tadi sekilas materi tentang memahami teknologi layanan jaringan atau WAN. Nanti untuk lebih jelasnya silakan diulangi lagi atau kalian bisa mencari di banyak sekali browsing yang kalian bisa browsing lewat internet tentang materi-materi tentang jaringan WAN. Untuk tugasnya, kalian bisa lihat di Google Classroom masing-masing, nanti akan kita share di sana. Dan sampai ketemu pada materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi.
dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.